calon mahasiswa yang masuk ke perguruan tinggi memiliki gambaran mengenai karir mereka, dengan harapan setelah lulus dari perguruan tinggi mereka bisa langsung bekerja. Tapi kenyataannya tidak semudah itu dalam merancang sebuah karir. Ada banyak hal yang perlu mereka perhatikan dalam merancang sebuah karirnya. Seperti berita di samping ini, banyak dari mahasiswa fresh graduate yang belum bisa mendapatkan pekerjaan, padahal sudah sesuai dengan passion mereka. Kenapa? Dunia pendidikan ini kadang-kadang menjadi tidak jelas arahnya ya, terutama di Indonesia ya. Satu, antara dunia pendidikan, kurikulum yang ada, kan ada kurikulum ya, mata kuliah tiap semester kan ada. Itu kadang-kadang ternyata tidak sinkron, tidak semuanya sinkron dengan kebutuhan dunia usaha atau dunia industri. Dari hasil wawancara bersama Bapak Kurniadi selaku HRD Pizza Hut Surabaya menjelaskan bahwa mahasiswa masih kurang dalam skill. Karena waktu kuliah pun kita tidak seberapa mengerti bagaimana dunia pekerjaan itu, dan yang diajarkan pada saat kita kuliah pun itu berbeda dengan yang ada di lapangan. Ada dua elemen penting dalam merencanakan sebuah karir. Yang pertama adalah perencanaan karir individual, di mana perencanaan karir ini terfokus pada diri sendiri dan melatih diagnostik serta prosedur dalam mengerti siapa saya, apa potensi saya, dan apa kemampuan saya. Yang yaitu penilaian diri untuk menentukan kekuatan, kelemahan, tujuan, aspirasi, preferensi, kebutuhan, ataupun jangka panjang karirnya. Lalu ada juga penyusunan tujuan karir berdasarkan evaluasi diri. Dan yang terakhir adalah pencocokan kesempatan terhadap kebutuhan dan tujuan serta pengembangan strategi dalam berkarir. Seperti halnya pada manajemen operasional yang ada di Pizza Hut Surabaya. Nah, seperti hasil wawancara nanti yang akan menjelaskan bagaimana uniknya sistem manajemen operasional Pizza Hut Surabaya dalam menunjang karir karyawannya. Di Pizza Hut ini memang sampai dengan saat ini kita masih salah satunya dari HRD ya, fokus untuk jenjang karir karyawan. Nah, jenjang karir karyawan ini sudah terlaksana mulai dari Pizza Hut ini ada ya di Indonesia ya terutama ya. Dan itu contohnya. Jadi kalau sekarang di Pizza Hut itu yang menjabat sebagai restoran manager misalnya ya, manajer restoran itu adalah karyawan yang dulunya kalau orang bilang tuh dari bawah gitu ya. Jadi kita 95% itu manajer restoran itu semuanya dulu jenjang karirnya dari bawah, itu melalui tes promosi jabatan seperti itu. Tidak hanya restoran manager saja sebenarnya. Jadi gini, karyawan di sini statusnya itu ada berbagai macam. Yang pertama karyawan part-time atau harian lepas, karyawan part-time. Karyawan part-time itu karyawan yang paruh waktu mungkin kalau bahasa ini ya. Jadi mereka kerjanya tidak setiap hari. Kenapa bisa begitu? Karena sebenarnya justru karyawannya yang menginginkan, yang menghendaki. Jadi mereka itu pengennya biasanya kerja sambil kuliah. Jadi karyawan part-time itu banyak kan yang mahasiswa gitu, biasanya gitu, dan masuknya Sabtu Minggu aja. Nah, contoh ini nanti setelah jadi karyawan part-time ya, ada beberapa yang istilahnya mau naik golongan lah ya, naik golongan. Di atasnya karyawan part-time itu ada karyawan kontrak. Nah, kalau dia mau menjadi karyawan kontrak itu kita lakukan
tes begitu ya. Kita lakukan tesnya itu berupa tertulis, psikotes, sama wawancara dan seterusnya. Nanti kalau sudah lulus menjadikan kontrak, dia mau promosi lagi, kita membuat kesempatan untuk promosi untuk naik ke golongan 1. Itu juga melalui tahapan tes lagi. Golongan 1 naik lagi golongan 2, golongan 3, golongan 4, golongan 5, 6 sampai golongan 7. Itu semuanya melalui tahapan tes dan kita promosi terbuka. Siapapun kalian boleh ikut. Tentunya memang ada kualifikasi tertentu ya, diantaranya masa kerja, prestasi. Jadi misalnya ini masa kerja itu ada untuk golongan tertentu, ada yang minimal misalnya dia sudah golongan 1 mau naik ke golongan 2. Nah dia golongan 1-nya ini udah 4 tahun minimal baru bisa naik. Tapi tidak hanya itu ya, kondisi kinerja dia bagaimana. Jadi kan setiap tahun itu kita ada appraisal itu penilaian kinerja karyawan itu setiap akhir tahun. Kalau penilaian kinerjanya dia tidak bagus, contoh ya kalau di kami C itu tidak bagus ya, itu tidak bisa ikut seleksi promosi jabatan. Lalu yang kedua adalah perencanaan karir organisasional, di mana dalam perencanaan karir ini mengintegrasikan kebutuhan SDM dan sejumlah aktivitas karir dengan lebih menitik beratkan pada jenjang karir atau career path. Tujuan daripada program ini adalah pengembangan yang lebih efektif untuk tenaga berbakat yang tersedia. Lalu ada juga kesempatan penilaian diri bagi karyawan untuk memikirkan jalur-jalur mana yang akan mereka pilih, antara karir tradisional ataupun jalur karir yang baru. Lalu ada juga pengembangan sumber daya manusia yang lebih efisien di dalam dan di antara divisi dan atau lokasi geografisnya. Lalu ada juga kepuasan kebutuhan pengembangan pribadi karyawan. Ada juga peningkatan kinerja melalui pengalaman on the job training yang diberikan oleh perpindahan karir secara vertikal ataupun horizontal. Ada juga meningkatkan loyalitas dan motivasi karyawan yang dapat menyebabkan berkurangnya perputaran karyawan, dan juga suatu metode penentuan kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Misalkan dia ikut tes golongan 2 lulus ya kan, masih di training lagi, nggak boleh langsung incas golongan 2 gitu ya, nggak bisa, harus di training lagi. Tapi pelaksanaannya itu misalkan ada si A ya, golongan 1 terus tes golongan 2 dia lulus, nanti di training 6 bulan baru dia nanti bisa incas golongan 2. Jadi selama training masih golongan 1 dia statusnya. Dan jangan salah, misalnya dia sudah training 6 bulan gitu ya, kita kan tes, setelah training kita lakukan tes, dia gagal ya bisa dibatalkan, balik golongan 1 lagi dia. Sangat berat memang. Kalau range waktunya itu 1 tahun sekali pasti ada. Jadi semua golongan 1, kedua, 2, ketiga, 3, 4 itu 1 tahun sekali pasti ada. Itu banyak kategori ya. Jadi bisa 1 kategori sales, pencapaian sales terbanyak ya, tertinggi, outlet mana dapat reward ya. Terus banyak ini jadi rewardnya itu 1 bisa karena sales ya, bisa karena komplain customer. Kalau komplain semakin sedikit kan semakin bagus, itu nanti bisa dapat reward banyak kategori. Jadi reward itu banyak kategori ya. Ada yang dalam 1 tahun misalkan dia pernah menangani suatu hal yang menurut perusahaan dianggap sangat luar biasa, artinya bagi perusahaan ini suatu hal yang luar biasa, itu dapat reward. Ada pula langkah-langkah dalam merencanakan karir.
Yang pertama adalah menilai diri sendiri. Dalam hal ini, kalian perlu tahu nih, bagaimana diri kalian sesungguhnya. Apakah kalian sudah siap untuk menerima, untuk menjalankan dunia pekerjaan yang sesungguhnya? Apakah kalian memiliki peluang-peluang tersebut atau bisa mengisi kesempatan-kesempatan tersebut? Dan juga bisa mengendalikan setiap kendala-kendala yang akan kalian temui nanti di depannya. Ini perlu banget untuk diperhatikan oleh teman-teman semuanya, karena seperti yang kita tahu tadi, bahwa di dunia pekerjaan itu berbeda sekali dengan apa yang kita terima saat kita berkuliah. Dan yang paling utama adalah skill. Kalian harus punya skill. Jadi setelah kalian mengenali diri kalian sendiri, kalian bertanya, apakah aku sudah punya skill tersebut ya? Lalu yang kedua adalah menetapkan tujuan karir. Nah, di sesi ini, kalian itu setelah menilai kekuatan, kelemahan, dan apakah kalian memiliki potensi-potensi tersebut, kalian pasti mendapat pengetahuan tentang arah dari kesempatan pekerjaan kalian, yang dimana adalah tujuan kalian nanti dapat kalian identifikasi dan akhirnya terbentuk untuk mengerti karir seperti apa yang akan kalian pilih nantinya. Yang ketiga adalah menyiapkan rencana-rencana. Setelah kalian mengerti diri kalian, lalu kalian mengerti tujuan karir kalian, kalian harus mempersiapkan strategi-strategi seperti apa yang akan kalian gunakan dalam mewujudkan rencana karir kalian. Seperti banyak hal, antara kalian mengikuti pelatihan-pelatihan atau kalian mengasah skill kalian lebih lagi sesuai dengan yang dibutuhkan di dunia pekerjaan tersebut. Dan yang terakhir adalah melaksanakan rencana-rencana. Dalam pelaksanaan rencana-rencana ini, kalian itu membutuhkan iklim organisasi yang baik atau yang mendukung. Artinya bahwa manajemen tingkat atas harus mengajak semua tingkatan dari manajemen untuk membantu bawahan mereka dalam meningkatkan karir mereka. Nah, siapa saja dan apa saja yang berperan penting dalam perencanaan karir seorang karyawan di sebuah organisasi? Yang pertama adalah individualnya sendiri yang pasti, karena dia yang akan merencanakan karir untuk dirinya sendiri. Maka dia harus menerima segala tanggung jawab untuk karirnya sendiri. Lalu juga perkirakan nih, minat-minat apa, keterampilan apa untuk dirinya sendiri. Lalu carilah informasi sebanyak mungkin untuk menunjang rencana karir kalian. Dan juga peluang-peluang yang ada itu harus benar-benar kalian manfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Lalu juga berbicara dengan manajer kalian tentang karir kalian nantinya, seperti apa, bagaimana, dan apa yang harus kalian lakukan. Dan yang terakhir adalah ikutlah seluruh rencana karir yang realistik. Yang kedua adalah manajer, di mana manajer ini berperan penting dalam perencanaan karir karyawannya, yaitu sebagai pemberi umpan balik atas kinerja-kinerja yang sudah dilakukan oleh karyawannya. Lalu juga memberi dukungan ataupun support bagi karyawannya, dan juga berpartisipasi dalam diskusi pengembangan karir karyawannya. Lalu yang ketiga adalah organisasi itu sendiri, di mana dalam sebuah organisasi, komunikasi itu sangat penting antar sesama karyawan, antar berbagai jabatan, itu juga sangat penting dalam perencanaan karir kalian. Adapun kebijakan-kebijakan dan juga prosedur perlu kalian ketahui juga. Lalu juga dalam organisasi memberikan peluang bagi kalian untuk melatih dan juga mengembangkan skill-skill yang kalian punya. Lalu ada juga informasi-informasi yang bisa diberikan di dalam organisasi itu untuk kalian sendiri. Dan yang terakhir adalah menawarkan keanekaragaman pilihan karir bagi kalian nantinya yang akan kalian pilih dan cocok untuk diri kalian sendiri. Nah, itu dia penjelasan tentang career path and career planning yang bisa kami jelaskan untuk teman-teman semuanya, dan juga kita mengambil contoh dari Pizza Hut Surabaya. Semoga penjelasan kali ini bisa membantu teman-teman semuanya. Dan yang pasti adalah kalian harus bisa menjadi orang yang unggul di antara yang unggul.
serta siapkan diri kalian seperti mengikuti pelatihan-pelatihan dan juga yang lain-lainnya. Sekian dari kami, terima kasih.